Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada pembelajaran daring ini, berjumpa lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan berdoa dulu supaya kita bisa lancar belajarnya, materi bisa terserap dengan sempurna. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Betulkan dulu posisi duduknya, duduk yang tegap, jangan berbaring. Jarak antara mata dengan laptop atau HP tidak boleh terlalu dekat supaya mata kalian tidak sakit dan tetap sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya berbeda ya dengan gaya pada umumnya, misalnya tentang style pakaian atau tentang sepatu, tapi gaya yang dimaksud di sini adalah gaya tentang pengetahuan yang berhubungan dengan tarikan atau dorongan. Ya, ini adalah pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau benda berubah bentuk. Jadi gaya itu sebuah tarikan dan dorongan. Ada benda misalnya. Jika benda tersebut ditarik, contohnya saja malam atau mungkin juga karet ya. Jika ditarik, maka benda tersebut akan berubah bentuk. Kemudian kalau yang berupa dorongan, misalnya kalian akan memindahkan kotak pensil dengan didorong satu tangan, maka benda tersebut akan bergerak. Ini adalah contoh gaya berupa dorongan. Misalnya, ini ada seorang bapak-bapak mendorong kardus. Kardus ini didorong dengan menggunakan stroller ya, atau dorongan beroda. Karena dorongan ini, benda itu bisa bergerak. Yang kedua, contohnya kamu mendorong meja. Meja yang diam, jika ada gaya dorong, maka meja tersebut akan bergerak dan berpindah tempat. Gaya dorongan yang ketiga misalnya adalah mendorong mendorong barbel ke atas. Barbel tersebut akan bergerak. Contoh yang berikutnya adalah gaya berupa tarikan. Nah, ini ada dua orang anak yang menarik tambang. Contoh lagi yang berupa tarikan adalah dari magnet. Magnet menarik benda-benda dari logam. Jadi karena tarikan ini, bendanya menjadi bergerak. Gaya yang berupa tarikan berikutnya adalah gaya gravitasi atau biasa disebut dengan gaya tarik bumi. Benda yang jatuh akan selalu ke bawah dan tidak melayang ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Jadi beberapa gaya dorongan atau tarikan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya yang pertama, merubah benda diam menjadi bergerak. Meja yang awalnya diam jika didorong maka akan menjadi bergerak. Kereta box awalnya diam maka akan berubah menjadi bergerak jika diberikan gaya dorong. Yang kedua, merubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya, kalau kalian ada ban mobil yang menggelinding, kemudian kamu tahan, itu akan merubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian sepedamu kamu rem, itu merupakan gaya yang ditimbulkan dari gaya gesek ya, benda bergerak menjadi diam.
Merubah bentuk benda seperti saat menekan plastisin. Plastisin yang awalnya berbentuk balok atau kubus, jika ditekan, maka bentuknya akan berubah. Jika ditarik, bentuknya juga akan berubah, tidak kubus lagi atau tidak balok lagi. Kemudian merubah arah gerak benda seperti saat menepis bola. Misalnya bermain kasti atau bermain tenis meja atau tenis lapangan. Jika bendanya kamu pukul, maka akan merubah arah gerak benda yang awalnya lurus, maka akan membelok. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa macam gaya. Kita akan belajar tentang beberapa gaya, khususnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya tarik bumi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang 5 macam gaya. Aslinya gayanya masih ada lagi ya. Ada gaya pegas dan gaya yang lainnya. Sekarang kita belajar khusus 5 ini aja. Gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini dalam kehidupan sehari-hari ini ditunjukkan dengan misalnya tarik tambang membutuhkan tenaga, yaitu dari otot. Kemudian barbel juga membutuhkan tenaga. Contoh lain dari gaya otot, misalnya mobilnya ada yang mogok, kemudian ayah mendorong, itu merupakan gaya otot. Jadi ayah menggunakan ototnya untuk mendorong mobil supaya bergerak. Kemudian contoh lain, menendang bola, itu juga membutuhkan gaya otot. Mendorong meja, kemudian membawa barang belanjaan. Itu beberapa contoh gaya otot, membutuhkan tenaga. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Contohnya itu di bawah itu ada potongan kertas yang bisa ditarik oleh penggaris. Ya. Kenapa bisa itu? Kok bisa ditarik penggaris? Awalnya penggaris plastik ya, penggarisnya itu penggaris plastik bukan penggaris besi. Penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut. Rambutnya harus kering, bukan rambut yang basah. Jadi nanti dapat menarik potongan-potongan kertas. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena setiap benda netral mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Jumlahnya sama, jika protonnya 50, elektronnya juga 50. Jadi ketika penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut yang kering, elektron itu muatan negatif ya, elektron dari rambut pindah ke penggaris, sehingga penggaris plastik itu kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Saat penggaris ini didekatkan dengan potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris, sedangkan bagian kertas yang bermuatan positif akan tertarik ke penggaris. Jadi kadang kertas yang kecil-kecil itu ada yang tertarik dan ada yang tetap tinggal di meja. Kemudian untuk listrik sendiri itu ada 2 jenis, yaitu ada listrik statis. Listrik statis ini adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Contohnya penggaris yang digosok-gosokkan tadi pada rambut, itu termasuk listrik statis. Kalau listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Misalnya stop kontak atau saklar, itu dapat dimatikan dan dinyalakan. Untuk mematikan komputer, lampu, kipas angin, dan lain-lain. Itu listrik dinamis, ya mengalir. Jadi jangan sampai kamu pegang kalau listrik dinamis. Nanti kamu bisa tersetrum. Gaya yang
ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh dua magnet atau lebih dan saling berinteraksi. Saling berinteraksi itu saling bergerak, baik bergerak mendekat maupun bergerak menjauh. Macam-macam magnet itu ada magnet batang, ada magnet jarum, magnet silinder karena bentuknya seperti silinder atau tabung, magnet ladam atau magnet U, dan yang terakhir adalah magnet lingkaran. Kemudian magnet sendiri mempunyai beberapa sifat. Di antaranya, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, mana yang utara, mana yang selatan? Yuk, mana yuk? Yang N, ini artinya north. North itu bahasa Inggris, yang artinya utara. Kalau S, ini artinya south atau selatan. Magnet ini bukan biru merah. Ada juga yang berwarna hitam, juga ada. Hanya untuk membedakan jenis kutubnya saja. Dan ada yang berwarna putih, tapi kebanyakan biru merah. North. Nah, ingat-ingat kalau S itu south atau selatan, north itu utara atau N ya. Kemudian sifat yang kedua adalah dua kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, dua kutub yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Ini ibaratnya diibaratkan dengan AB ya. Misalnya ini kutub utara. Yang ini kutub selatan. Misalnya yang putih selatan, yang merah utara. Kalau didekatkan maka akan saling tarik-menarik, nempel. Tapi sebaliknya, jika selatan didekatkan dengan selatan, maka akan tolak-menolak. Dua magnetnya ini menjauh. Kemudian jika utara didekatkan dengan utara, juga tolak-menolak. Tidak mau, jadi kutubnya harus berbeda. Sifat yang berikutnya adalah magnet dapat menarik benda magnetik. Misalnya benda magnetik itu benda yang dari logam, jarum, paku, ya, kemudian besi, pokoknya dari logam. Kemudian medan magnet dapat membentuk gaya magnet. Jadi di sekitar magnet itu ada medan magnet. Jaraknya itu, jadi kalau ada benda logam di sekitar magnet, maka akan langsung tertarik karena ada medan magnetnya. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan yang pertama adalah digunakan untuk mencari logam yang jatuh. Jika di tanah jatuhnya, misalnya jarum jatuh, gunakanlah magnet, maka jarum akan tertarik oleh magnet. Magnet juga ada pada ujung gunting. Jika kalian mau menjahit, jarumnya jatuh, maka ujung gunting arahkan ke tempat jatuhnya tadi. Maka akan tertarik oleh ujung guntingnya. Digunakan untuk memilih barang bekas yang berupa logam. Jadi untuk membedakan antara logam dan non-logam, itu digunakan magnet. Yang ketiga, digunakan untuk pembuatan kompas. Kompas ini untuk menunjukkan arah. Di sini, jika kompas diletakkan pada bidang datar, maka jarumnya ini akan mengarah ke utara dan selatan. Ini north ya, N. Ini S, selatan. Karena ada kutubnya di bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah medan magnet yang terbesar. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya gesek.
Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lainnya yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek antara lain saat kamu berjalan, misalnya memakai sepatu berjalan. Pantainya licin, kamu pakai sepatu yang masih baru misalnya ya bawahnya, maka kamu tidak akan terpeleset. Kalau permukaan bawah sepatu itu halus, kemudian lantainya licin, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Jadi kamu akan terpeleset. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya membuat roda mobil tidak selip. Jadi roda mobilnya itu kan ada yang bergerigi ya. Kalau geriginya masih terlihat jelas itu berarti rodanya masih bagus. Jadi bisa menghindari selip mobil. Kalau misalnya rodanya sudah halus, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi gaya geseknya semakin tipis, tidak bisa mengerem. Membuat pengguna sepatu tidak terpeleset, ya yang tadi itu. Kemudian mempertajam pisau dengan pengasah pisau yang kasar. Itu juga gaya gesek. Kemudian membuat rem motor bekerja. Jadi kalau direm, motornya akan berhenti. Itu merupakan gaya gesekan antara rem dengan aspalnya dan bannya ya. Ban motornya. Selain memberi manfaat, gaya gesek juga ada yang merugikan. Misalnya, gesekan antara mesin kendaraan itu membuat cepat aus atau rusak. Misalnya kalau sering direm, gas, rem itu bisa membuat aus ya. Kemudian gaya gesek yang besar membuat ban cepat habis dan mudah selip. Kamu mengendara misalnya sepeda angin atau sepeda roda kecil ya. Kamu mengendara dengan cukup kencang, kemudian tiba-tiba kamu rem, maka akan terjadi gaya gesek. Gesekan antara ban dengan aspal atau jalan. Jika kamu lakukan sesering mungkin, maka bannya akan cepat habis. Batiknya ban itu ya. Yang terakhir adalah gaya tarik bumi atau biasa disebut dengan gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi dalam bumi itu ada medan magnet yang sangat besar sekali dan bisa membuat semua benda tetap pada posisinya, tidak melayang-layang. Misalnya kamu jatuh dari sepeda. Misalnya kamu naik sepeda pagi-pagi kemudian terjatuh. Apa kamu melayang? Tidak, jatuh mesti ke bawah ya. Tapi misalnya kalau gaya gravitasi di bumi tidak ada, maka orang-orang tidak akan bisa mengendari kendaraan. Masa kendaraan atau mobilnya melayang-layang? Tidak ada di jalurnya. Kemudian jika kamu meloncat, maka kamu tidak akan kembali lagi ke bumi. Itu adalah jika gaya gravitasi bumi sudah tidak berfungsi lagi. Manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Membuat semua benda yang berada di bumi tetap pada tempatnya, tidak melayang-layang. Membuat bola yang ditendang ke atas tidak hilang sampai keluar angkasa. Kalau tidak ada gaya gravitasi, jika kamu menendang bola, maka langsung menembus keluar angkasa, bolanya hilang, tidak kembali lagi. Tuh. Dan kita sampai pada pemantapan materi untuk KD 3.3, yaitu tentang gaya. Ada 10 soal tentang KD 3.3. Silakan dikerjakan di buku tulis. Bu guru akan koreksi saat kita tatap muka kembali pada waktu-waktu tertentu ya. Kemudian untuk KD 4.3-nya silakan praktekkan tentang listrik.
gaya listrik ya. Gaya listrik statis. Gaya listrik statis itu tadi yang gaya listrik yang tidak mengalir atau tetap dengan cara menggosok-gosokkan penggaris ke rambutmu yang kering. Kemudian jangan lupa siapkan dulu potongan kertas kecil-kecil, jangan yang terlalu lebar, taruh di meja. Kemudian dekatkan penggaris tadi ke kertas. Jangan lupa mulai awal percobaan di video sampai akhirnya kertasnya tertarik. Kirim video ke grup kelas, jangan melalui Japri, biar kita bisa melihat punya teman-teman yang lain juga. Jadi ada 2 tugas ya, untuk KD 3.3 dan KD 4.3. Silakan dikerjakan untuk hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat menjalani pembelajaran daring kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.